Oke, Shalom untuk kelas 9. Selamat karena sudah naik ke kelas 9 dan kini saatnya kita belajar kembali mengenai eh, materi di bab 1 untuk kelas 9. Nah, di kali ini kita patut bersyukur bahwa kita masih bisa belajar secara daring karena di luar sana pandemi masih semakin merajalela, semakin besar ya. Kita patut bersyukur kita dapat masih bisa belajar walaupun daring ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, memulai materi ini, ada baiknya kalian saya persilahkan untuk berdoa dulu. Bisa di pause ini, video ini di pause dulu ya. Oke. Berdoa selesai. Jadi untuk pembelajaran kali ini di bab 1 untuk kelas 9 kita akan belajar mengenai gereja sebagai umat Allah yang baru. Nah, dikatakan nanti untuk kelas 9 di awal-awal ini mungkin kalian akan belajar lebih dalam, lebih banyak lagi mengenai bahasan mengenai gereja. Nah, tentang apakah itu gereja? Nah, yang sering kali kita lihat gereja itu berbentuk sebagai gedung ya. Nah, di sini kita belajar tentang pengertian gereja melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi gereja itu adalah sebuah gedung atau sebuah rumah, dan rumah itu dibuat sebagai tempat berdoa dan melakukan upacara keagamaan khususnya Kristen atau Katolik. Nah, jadi secara umum sudah dikatakan gereja itu adalah tempat. Nah, kita sudah mengerti bahwa gereja itu adalah sebuah tempat yang kita lakukan sebagai tempat sembahyang, tempat beribadah sebagainya. Namun kita dapat ketahui gereja secara Latin, kita dapat lihat artinya itu berasal dari bahasa Portugis yaitu igreja, atau yang bahasanya dibaca igreja, dan dari bahasa Spanyol itu artinya iglesia. Lalu di bahasa Yunani kita baca dengan eklesia. Nah, kata eklesia ini mungkin sangat tidak asing di telinga kita ya, karena eklesia seringkali digunakan sebagai nama gedung gereja dan lain sebagainya. Nah, eklesia ini diartikan sebagai keluar atau memanggil. Nah, kira-kira apa maksudnya dari ini ya? Nah, kita dapat mengartikan arti gereja secara lebih dalam, yaitu gereja adalah tempat orang beriman sebagai kita umat Nasrani atau orang Kristen yang berkumpul dan melakukan ibadah guna mensyukuri karunia atau berkat serta memuji dan mengagungkan Sang Pencipta. Jadi secara umum kita orang Nasrani atau orang Kristen maupun Katolik pun itu menggunakan gereja sebagai tempat untuk melakukan ibadah dan mensyukuri apa yang diberikan Tuhan pada kita, memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Disitulah kita melakukan kegiatan, yaitu di gereja. Nah, umat sama dengan jemaat. Jadi kita dapat artikan bahwa gereja itu kita maknai sebagai tempat orang berkumpul, umat orang percaya seperti kita orang Kristen. Jadi kalau di pengertian zaman sekarang, umat itu dikatakan dengan jemaat. Nah, ada hubungannya tentang gereja yang artinya eklesia tadi, yaitu kita adalah kaum yang terpilih. Nah, jadi karena tadi dibilang keluar atau memanggil, nah yang dipanggil itu siapa ya? Umat yang terpilih. Nah, apakah kebingungan dengan artinya? Kalau kebingungan nanti boleh didiskusikan kembali di forum grup ya, atau komen di bawah. Nah, kita belajar mengenal gereja melalui Alkitab.
atau biblika. Biblika adalah pengetahuan dasar mengenai firman Tuhan yang sudah tercatat di Alkitab. Nah, kita belajar melalui Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47. Kalian bisa membacanya sendiri, bisa mempause video ini dan membaca dulu ya. Nah, saya kasih poin yaitu di dalam Kisah Para Rasul ini adalah kisah tentang Pentakosta. Kalau dipahami kisah tentang Pentakosta ini, mungkin kalian sudah tahu bahwa Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus, atau sebuah janji Tuhan yang telah ditepati ya. Jadi turunnya Roh Kudus itu adalah suatu momen di mana gereja itu terbentuk pertama kali ya. Nah, jadi gereja terbentuk pertama kali, umat-umat terpilih dalam pertama kali itu adalah melalui hari Pentakosta, melalui murid-murid Tuhan Yesus yang berkumpul dan mendapatkan karunia dari Roh Kudus. Nah, disitulah gereja melalui murid-murid terbentuk ya, melalui Petrus dan kawan-kawan ya, itu terbentuk karena dari situlah awal mula mereka ditugaskan untuk menyebar dan memanggil setiap orang yang dipilih oleh Tuhan, termasuk kita di Indonesia yang sudah paham dan diterima sebagai orang Kristen. Nah, ini penggambaran Pentakosta ya. Nah, 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 bukan 100 ya. Di sini saya kasih poin umat yang terpilih. Jadi umat yang terpilih itu adalah kita. Yang dahulunya umat terpilih itu, umatnya dikasih Tuhan itu adalah orang-orang Israel. Namun pada saat ini dapat kita pahami bahwa orang-orang Israel itu bukan orang-orang yang terpilih. Jadi bukan mereka saja yang terpilih, tapi kita yang dapat mempercayai, memiliki iman mengenai kekristenan yang sebenarnya. Jadi walaupun umat Israel itu adalah umat yang terpanggil yang pertama kali, jadi yang meneruskan adalah kita semua adalah umat Kristen. Jadi umat yang terpanggil, umat yang dipilih secara iman. Di dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Nah, ini dikatakan sebagai sebuah perjanjian, di mana tadi saya sudah bilang bahwa umat Israel itu dipanggil menjadi umat pilihan Allah. Tapi umat pilihan Allah ini, Israel, kalau kamu ketahui, banyak melakukan dosa, banyak melakukan ketidaktaatan terhadap Tuhan. Nah, jadi Tuhan melakukan perjanjian ulang pada umat Israel supaya umat Israel ini sadar, umat Israel ini sadar diri dan tahu bahwa dia atau mereka adalah umat pilihan Allah dan Allah sendiri adalah sang pemilik mereka. Nah, jadi di situ perjanjian itu dilakukan. Nah, jadi apakah hubungan antara biblika yang sudah kita baca ini, jadi Pentakosta, umat yang dipilih, dan perjanjian? Jadi dari Pentakosta itu dimulai sebagai awal mula, titik pusat di mana umat milik Allah ini mencari dan memanggil orang-orang yang dipilih oleh Tuhan supaya dapat dekat oleh Tuhan. Jadi melalui murid kita dipanggil, dipilih, dan melakukan perjanjian dengan Tuhan, sehingga iman kita itu nyata ya. Begitu. Masih kurang paham? Nanti kita bicarakan lagi. Oke, makna gereja secara harafiah. Tadi kita memaknai gereja secara umum dari KBBI, dari biblika. Nah, kita sekarang memaknai gereja yang sesungguhnya itu bagaimana? Nah, gereja yang sesungguhnya apakah secara gedung saja? Nah, kalau kita bicara tentang gereja hanya gedung, kita dapat maknai bahwa
kita sekarang itu hidup di dalam masa pandemi, yang ibadahnya di gereja, yang ibadahnya secara kelompok, itu tidak ibadah di gereja loh. Tapi setiap orang itu tetap ketika berangkat, oh aku mau ke gereja, oh aku mau melakukan ibadah walaupun tidak di gereja. Nah, bagaimana tentang pengertian yang awal kita pelajari tadi, yang katanya gereja adalah tempat ibadah? Kalau di rumah, apakah tidak bisa? Nah, dari sini kita dapat memaknai gereja pada perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, jadi gereja itu adalah orangnya. Nah, di sini kita awali dulu sebuah sejarah di mana gereja itu terbentuk, dan kita dapat lihat di gambar ini. Ini adalah gereja yang dulunya disebut dengan bait Allah atau kemah suci ya. Kita lihat kemah suci seperti ini dulunya, ada seperti tempat yang biasa saja, seperti kemah yang kamu buat di gunung, di hutan seperti ini. Tapi ini adalah tempat yang sangat sakral, karena di mana di sana dilakukan ibadah, memuliakan nama Tuhan, memuliakan nama Allah di sini ya, serta melakukan penyerahan persembahan di altar, mezbah persembahan juga di sini. Nah, ini kenapa kok dibuat seperti kemah? Nah, dulunya itu karena di zaman Israel kita dapat lihat bahwa umat Israel itu sangat lama, 40 tahun lamanya mereka keluar dari penjajahan di Mesir, dan ketika keluar mereka harus tetap memuliakan nama Tuhan. Masa ya mau bikin gereja di jalan ya, enggak lah. Tadi kita ketahui bahwa mereka membuat sebuah kemah untuk tetap memuliakan nama Tuhan, makanya disebut kemah suci. Nah, kita dapat lihat di sebelahnya adalah sebuah gereja yang dulunya disebut dengan bait Allah. Ini lebih modern, lebih megah karena sudah dibuat oleh masa Romawi, raja-raja yang sangat bisa dibilang sangat memiliki kekuasaan, dan makanya dibuat sedemikian megah, bahkan ada yang dindingnya dilapisi emas seperti itu. Nah, apakah makna gereja? Apakah gedung saja? Nah, kita dapat pikir sendiri, makna gereja apakah gedung saja? Bukan. Jadi seperti saya bilang tadi, gereja adalah kita, umat-umat percaya. Dimanapun kita berada, itu disebut gereja. Nah, kita memaknai sebuah gereja tadi. Sekarang kita mau mengenal macam-macam gereja. Di dalam gereja itu ada dua macam, yaitu gereja mainstream dan gereja karismatik. Nah, kalau kita katakan gereja mainstream, itu gereja yang terbentuk di awal mula, ya, ketika Pentakosta dan seterusnya itu awal mula. Dan yang terbentuk yang pertama adalah gereja ortodok, lalu gereja Katolik, setelah itu Protestan. Nah, itu masih gereja utama. Nah, gereja utama ini akan melahirkan gereja-gereja yang banyak sekali yang bisa kamu tahu di Indonesia, mungkin seperti GKI, seperti mungkin GBI, GKJW dan lain sebagainya. Itu aliran mainstream ya, yang intinya ciri-cirinya mereka beribadah dengan tenang, syahdu, dengan khusyuk, dengan irama yang ya agak ya datar lah bisa dibilang, tapi ya tetap sungguh-sungguh begitu. Nah, di sini Protestan ini terbagi lagi menjadi aliran karismatik, atau yang disebut dengan karis, atau bisa disebut karis itu adalah sebuah anugerah. Karis itu anugerah. Nah, jadi karismatik ini gereja yang mengedepankan tentang anugerah dari Roh Kudus tadi ya. Ada yang bisa bahasa roh, ada yang bisa melakukan
yang mujizat-mujizat dan lain sebagainya. Dan kita bisa lihat di samping itu juga ada macam-macam buah roh ya. Nah, dan masing-masing gereja ini bisa kalian ketahui lah, contohnya gereja karismatik itu bagaimana, ya, dengan karismanya, dengan semangatnya memuji Tuhan. Nah ya, ini dia, seperti GSCA, GPDI, Diaspora dan lain sebagainya, masih banyak. Nah, namun kembali ke topik gereja masa kini itu bagaimana sih ya. Gereja masa kini, mungkin gereja banyak versinya, gereja banyak pengembangannya, tapi di sini kita dapat belajar gereja yang masa kini sebagai umat masa kini itu cenderung gimana ya, kurang apa ya, kurang alkitabiah, bisa dibilang seperti itu, sudah keluar konteksnya. Jadi seringkali gereja hanya dilakukan sebagai rutinitas belaka, yang mungkin ya cuma sebagai rutinitas, bukan sekedar, sebenarnya bukan dari hati mereka melakukannya, apalagi dibuat bisnis. Nah, itu sangatlah tidak baik dan tidak benar. Nah, ini gereja sebagai ajang unjuk gigi. Nah, ini apalagi ini. Nah, kita akan dapat melihat banyak sekali versi gereja, banyak sekali denominasi gereja yang saling berlomba-lomba untuk melakukan kegiatannya dan bahkan mencari jemaat. Nah, di situ kita dapat mengetahui bahwa gereja hanya ajang untuk unjuk gigi, dan ini tidak benar. Jadi kita melakukan kegiatan gereja itu bukan sekedar hanya unjuk gigi, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita lihat di banyaknya peraturan di gereja. Nah, di sini kita tahu bahwa peraturan mungkin ya perlu, tapi kita dapat pahami bahwa peraturan di gereja itu harus tetap alkitabiah atau berpusat pada peraturan-peraturan yang ada di Alkitab atau firman Tuhan, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan. Nah, seperti itu. Nah, adanya diskriminasi di gereja. Nah, diskriminasi di gereja ini kita dapat lihat ya. Jadi seperti Farisi, Yahudi dan sebagainya yang menentang adanya jemaat ini atau golongan ini. Nah, jadi di gereja itu tidak pandang bulu sebenarnya ya, tidak pandang bulu bahwa gereja ini gereja bagi orang Jawa atau ini gereja ini bagi orang yang kaya saja. Jadi enggak. Jadi gereja itu harus tidak pandang bulu, karena kita di mata Tuhan itu adalah orang yang sama atau makhluk yang sama, yaitu makhluk kesayangan Tuhan. Nah, oke, sekian pembahasan dari saya. Mungkin ada pertanyaan bisa ditulis di komentar atau bisa dibicarakan di forum, di grup WhatsApp ya. Untuk yang belum dipahami boleh ditanyakan. Nah, jadi ini tugas dari saya, tugas yang bisa dikerjakan sebagai evaluasi kita bersama, juga sebagai penilaian ya, nanti dikumpulkan di Google Classroom. Nah, jadi terima kasih sudah menonton sampai selesai dan semoga kalian memahaminya. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi ini cepat selesai dan kita dapat bertemu kembali tatap muka. Ya, dan akhir kata, Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.